Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dr. Murni Winarsi, SPD MPD selaku dosen ya, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, saya Rizka Rahmadini sebagai moderator pada hari ini. Untuk kelompok 1, apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Ya, baik. Kelompok 1 dipersilahkan untuk share screen dan memulai pemaparan materinya. Baik, izin share screen ya, Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah, kelompok Ya, 1. sudah. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Murni. Selamat pagi, teman-teman semua. Kami dari kelompok itu akan mempresentasikan mengenai teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Sebelumnya, anggota kelompok 1 terdiri dari Andi Amelia, Eska Nadia, Denisa Tauhida, Farika Azahra, saya sendiri, Misi Fania, dan Muhammad Irsyad. Pertama, mengenai pengertian psikoanalisis. Nah, sebelum masuk lebih dalam mengenai psikoanalisis, alangkah baiknya kita mengenal mengenai Sigmund Freud, tokoh dari teori tersebut. Bicara mengenai teori ini, artinya kita harus mengenal Sigmund Freud. Beliau adalah orang pertama yang memunculkan istilah psikoanalisis. Psikolog asal Wina, Austria ini lahir pada 6 Mei 1856. Beliau wafat pada usia 83 tahun di London pada 23 September 1939. Beliau terkenal karena mengembangkan teori psikologi kepribadian. Lanjut mengenai teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis klasik merujuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Freud. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Freud bermaksud mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Adapun proses terapi ini berfokus pada pendalaman pengalaman yang dialami pasien saat masih anak-anak. Teori ini adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Nah, jadi Sigmund Freud ini membagi topografi kepribadian. Jadi sebenarnya ada dua model, yang alam bawah sadar, prasadar, dan alam sadar ini merupakan model lama atau model awal yang dimunculkan oleh Sigmund Freud. Jadi alam bawah sadar itu adalah bagian dari dunia kesadaran yang terbesar dan sebagai bagian terpenting dari struktur psikis karena menyimpan segenap pikiran dan perasaan yang dialami sepanjang hidup. Sementara prasadar merupakan bagian kesadaran yang menyimpan ide, ingatan, dan perasaan ke alam sadar jika kita berusaha meningkatkannya kembali. Jadi prasadar ini merupakan jembatan atau alam yang terletak di antara alam bawah sadar dan alam sadar. Nah, sementara alam sadar sendiri memiliki pengertian kesadaran yang memiliki fungsi mengingat, menyadari, dan merasakan sesuatu secara sadar. Nah, ini gambaran dari Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud ini menggambarkan alam bawah sadar, prasadar, dan alam sadar sebagai bongkahan es. Jadi alam sadar ini yang paling atas, tengahnya ini prasadar, dan paling dalam atau yang paling besarnya ini merupakan alam bawah sadar atau alam tak sadar. Nah, di sini kan ada ego, super ego, sama id. Ini merupakan model kedua yang dimunculkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1923 mengenai topografi kepribadian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang struktur kepribadian menurut Freud. Next. Nah, menurut beliau itu, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada id, yang kedua ada ego, dan ada superego. Id adalah dorongan kesenangan yang sudah ada sejak kita lahir. Id digambarkan seperti perasaan tidak bermoral, liar, tidak mau tahu, dan berorientasi pada hal-hal yang bersifat kesenangan saja, atau pleasure principle, berprinsip pada kesenangan saja gitu. Id bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan cara meningkatkan kesenangan dan menghindari rasa sakit. Nah, yang kedua itu ada, kita ke superego dulu. Nah, superego itu dapat dianalogikan dengan hati nurani. Superego mewakili nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat atau anggota masyarakat lainnya. Nah, superego ini kayak norma-norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat itu. Nah, yang ketiga ada ego. Nah, ego ini bertanggung jawab untuk mengontrol id. Ego berfungsi sebagai mediator antara id dengan situasi dunia luar. Ego mengikuti prinsip realitas yang mencoba menahan tuntutan id yang ingin segera dipenuhi sampai ditemukannya objek yang tepat untuk memuaskan kebutuhan dan menurunkan tensi. Jadi kalau di id itu kan kemauan, di superego itu kan peraturan. Nah, jadi apa yang kita mau belum tentu kita dapatkan karena kadang ada aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, ego ini kayak yang mediator gitu antara id dan superego. Next. Nah, ini contohnya kayak saat kita lapar, kita nggak punya uang tuh kan, sehingga timbul dari untuk mencuri aja gitu. Nah, lapar, rasa lapar dan rasa ingin mencuri itu adalah id karena dia bersifat liar dan tidak tahu malu gitu kan. Nah, terus namun kita teringat ajaran orang tua kita untuk jangan mencuri, juga ajaran agama bahwa mencuri itu berdosa. Nah, ini kan norma-norma yang ada di masyarakat yang diajarkan oleh orang tua dan agama gitu. Itu masuknya ke superego. Nah, habis itu muncullah ego. Ego kita bermain. Kita apakah kita akan memilih mengikuti id atau memilih untuk mengikuti superego? Mengikuti id berarti kita mencuri atau mengikuti superego untuk ya mencari jalan lain untuk memenuhi si rasa lapar itu. Nah, jika kita memilih untuk superego, maka terciptalah ego ideal. Ego ideal itu konsep ego mengenai ideal-ideal yang positif yang ingin dicapai oleh individu. Oke, next. Selanjutnya akan presentasikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada mekanisme pertahanan ego. Next. Nah, mekanisme pertahanan ego itu merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri untuk melindungi seorang individu dari kecemasan, meringankan penderitaan saat mengalami kegagalan, dan untuk menjaga harga diri. Sebagian besar mekanisme ini bersifat unconscious atau di bawah alam sadar, sehingga sulit untuk menilai dan dievaluasi secara sadar. Dalam aliran psikoanalisis dari Sigmund Freud, mekanisme pertahanan ego adalah strategi psikologis yang dilakukan seseorang atau bahkan suatu bangsa untuk berhadapan dengan kenyataan dan mempertahankan citra diri. Next. Selanjutnya ada macam-macam mekanisme pertahanan ego. Sini yang pertama ada represi. Nah, represi ini itu mekanisme yang dilakukan oleh ego untuk meredakan kecemasan dengan jalan menekan dorongan-dorongan atau keinginan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam tak sadar. Lalu ada sublimasi. Nah, sublimasi ini itu mekanisme pertahanan ego yang ditunjukkan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan primitif yang menjadi penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima dan bahkan dihargai oleh masyarakat. Lalu ada proyeksi. Yang dimaksud proyeksi di sini itu adalah mengalihkan dorongan, sikap atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan pada orang lain. Next. Oke, selanjutnya ada displacement.
Yang dimaksud displacement di sini adalah pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu yang kurang berbahaya atau kurang mengancam dibanding dengan objek atau individu semula. Lalu ada rasionalisasi. Istilah rasionalisasi itu menunjuk pada upaya individu yang menyelewengkan atau memutarbalikkan kenyataan. Dalam hal ini, kenyataan yang mengancam ego melalui dalih atau alasan tertentu seakan-akan masuk akal sehingga kenyataan tersebut tidak mengancam ego individu yang bersangkutan. Lalu ada reaksi formasi dan regresi. Nah, reaksi formasi itu kadang-kadang ego individu itu bisa mengendalikan dorongan-dorongan primitif agar tidak muncul, sambil secara sadar mengungkapkan tingkah laku sebaliknya. Nah, lalu yang disebut regresi di sini itu suatu mekanisme di mana individu menghindarkan diri dari kenyataan yang mengancam kembali ke taraf yang lebih rendah dari itu. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi di bagian ini Sigmund Freud menanggapi bahwa manusia itu memiliki 5 tahapan. Bisa dilanjut? Oke. Jadi di sini Freud mengungkapkan bahwa kepribadian individu sudah terbentuk pada akhir tahun ke-5 dan sebagian besar perkembangan selanjutnya hanyalah penghalusan struktur dasar. Selanjutnya, Freud juga mengungkapkan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase. Fase tersebut berhubungan dengan tingkat kepekaan seseorang pada daerah erogen, yakni bagian tubuh tertentu yang bersifat sensitif pada rangsangan seperti fase berikut. Bisa lanjut? Oke. Jadi yang pertama itu ada tahap oral, atau biasanya di sini umurnya sekitar 0 tahun sampai 1 tahun. Jadi di bagian ini bayi mendapatkan kesenangan dari mulutnya. Biasanya entah itu menyusui itu bisa dengan cara biasanya memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Kemudian yang kedua fase anal. Nah, pada tahap ini biasanya di umur 1 sampai 3 tahun anak ini sudah mulai masukkan apapun ke dalam mulutnya, sehingga mendorong sesuatu yang keluar dari anusnya atau yang disebut feses itulah. Kemudian tahap yang ketiga itu palik, yaitu di perkiraan umur 3 sampai 6 tahun. Di sini anak-anak suka mengamati dan menyentuh bagian kemaluannya gitu. Tersebut terjadi karena zona sensitif seksual terletak di alat kelamin, dan fase ini lebih sering terjadi pada laki-laki. Bisa lanjut? Oke. Kemudian yang keempat ada fase laten atau tahap laten ini di sekitar umur 7 sampai 10 tahun. Nah, Sigmund Freud berpendapat bahwa ini adalah saat energi seksual disalurkan ke aktivitas aseksual lain seperti belajar, melakukan hobi, dan berhubungan sosial dengan yang lain. Itu. Selanjutnya yang terakhir ada fase genital, atau biasanya ini tahap di mana umur 12 tahun ke atas atau memasuki masa pubertas. Memasuki masa pubertas menyebabkan libido menjadi aktif kembali. Selama tahap perkembangan psikoseksual akhir ini, individual dapat mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Itu. Bisa lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu implementasi psikoanalisa di pendidikan. Yang pertama itu berbicara tentang konsep kecemasan yang dikemukakan oleh Freud, tentu saja berkaitan pula dengan proses pendidikan. Kecemasan ini misalnya ketika seseorang menghadapi keadaan yang berbahaya, hatinya itu berdenyut lebih cepat, ia bernafas lebih pesat, mulutnya jadi kering, dan tampak tangannya berkeringat.
tidak ada dengan apa yang dinamakan kecemasan yang tidak disadari. Sebagaimana juga tidak ada rasa nyeri yang tak disadari. Orang dapat tidak menginsyafi sebab-sebab kecemasannya, tapi ia tidak menginsyafi adanya perasaan cemas. Kedua itu, dalam ranah yang lebih luas, teori psikoanalisis juga digunakan pada proses pendidikan yang berbasis kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk ini contohnya tuh kayak kecerdasan intelektual atau IQ, terus kecerdasan emosional atau EQ, dan juga kecerdasan spiritual atau SQ. Dari ketiga itu harus dapat distimulasi dengan berimbang. Body next. Yang ketiga itu ada konsep psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Dalam pendidikan ini contohnya itu kurikulum atau perangkat pembelajaran lainnya. Pendidik itu harus melakukan berbagai analisis kebutuhan dan tujuan agar apa yang diajarkannya nanti sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Hal ini sudah lumrah digunakan dalam berbagai proses pendidikan dan penelitian pengembangan. Yang keempat itu berkaitan dengan agresivitas siswa. Seorang pendidik harus mampu mengontrol dan mengatur sikap agar terarah menjadi lebih positif. Dalam hal ini, penyebab munculnya tindakan agresivitas dapat berupa penilaian negatif atau kata-kata yang menyakitkan. Jika siswa melakukan kesalahan, tidak selayaknya dihukum dengan kata-kata kasar atau hukuman lainnya, yang justru akan melukai secara psikologis. Treatmentnya terhadap kasus ini dapat dilakukan dengan penjajakan secara personal, memberi sugesti dan wejangan, tidak memberi hukuman tetapi memberi semacam kebebasan dalam bertanggung jawab, dan juga membantunya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Body next. Yang terakhir, perlunya pendidikan inklusif di semua strata pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang tidak boleh membeda-bedakan terhadap peserta didik. Dalam hal ini, sekolah itu harus mau menampung dan menerima siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas contoh kasus dengan penerapan psikoanalisis. Di sini terdapat kasus seorang anak remaja yang mengalami trauma terhadap laki-laki. Mengenai kasus tadi, solusi yang dapat diberikan menggunakan tahapan pendekatan psikoanalisis dan interaksi dalam pelaksanaan pendekatan psikoanalisis ini dikenal dengan istilah psikoterapi. Tujuan dari pendekatan psikoanalisis secara umum adalah mengembalikan dan memperkuat fungsi ego dalam diri manusia serta membuat manusia sadar sepenuhnya akan hal-hal yang tidak disadari. Pendekatan psikoanalisis berusaha agar seseorang mencapai kesadaran diri, bertindak jujur, mampu mengendalikan tindakan dan mampu mengatasi masalah kecemasan dalam dirinya. Yang pertama ada tahapan pembuka. Sebelum melakukan proses konseling, konselor mempersilahkan konseli untuk memilih posisi tempat duduk yang dirasa nyaman sehingga konseli dapat rileks saat melakukan konseling. Sebelumnya, konselor itu merupakan pelaku psikoterapi guna membantu seseorang dengan masalah kesehatan mental. Lalu yang konseli merupakan seseorang dengan masalah kesehatan mental yang mencari konselor untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Pada tahapan pembukaan, ini konselor mulai meminta konseli untuk menceritakan tentang trauma yang dialaminya. Dan di sini tugas konselor adalah mengamati dan merekam untuk referensi tahap berikutnya. Klien diminta untuk mengemukakan apa yang muncul di pikirannya secara bebas, terbuka, tanpa merasa terhambat, tertahan, dan tanpa harus melihat mana yang penting dan tidak penting. Dalam tahapan ini, teknik yang digunakan adalah asosiasi bebas, yang berguna untuk memudahkan pemahaman konselor terhadap dinamika psikologis yang terjadi pada diri konseli, sehingga dapat membimbing konseli untuk menyadari pengalaman-pengalaman ketidaksadarannya. Next. Lalu yang kedua ada tahapan pengembangan transferensi. Pada tahapan ini, konselor mencari informasi tentang apa yang dirasakan konseli saat melihat laut dan apakah terdapat trauma di masa lalu yang membuat konseli mengalami trauma dengan laki-laki. Contohnya, saat konseli berusia 5 tahun, ayahnya memperlakukannya dengan kurang baik, memukul dan berteriak, sehingga konseli trauma dengan laki-laki yang memiliki suara berat dan berbadan besar. Lalu yang ketiga ada tahapan bekerja dengan transferensi.
Pada tahapan ini, konselor mulai memberikan sebuah cerita atau nasihat. Jika tidak semua sifat laki-laki itu seperti ayahnya, keras dan galak, sehingga tanpa sadar, konselor dapat merubah pikiran buruknya dan menghilangkan traumanya. Lalu yang terakhir ada tahapan penutup. Pada tahapan ini, jika konselor dirasa mampu menjalankan nasihat yang diberikan konselor, maka konseling dianggap telah berhasil. Namun jika konseling belum mampu menjalankan nasihat tersebut, maka dapat dilakukan konseling kedua dengan menggunakan teknik yang sama atau yang berbeda. Baik, sebelum mengakhiri presentasi hari ini, ada sedikit video dari kelompok kami mengenai mekanisme pertahanan ego. Bentar. Nah, jadi mungkin kalian bertanya-tanya ya mengenai contoh dan penerapannya mekanisme pertahanan diri ini di kehidupan sehari-hari. Mekanisme pertahanan diri. Sejak mekanisme pertahanan diri dikembangkan oleh Sigmund Freud, sudah banyak ahli lain yang pun mengembangkan teori untuk melengkapi berbagai jenis pertahanan diri. Adapun mekanisme pertahanan diri yang pertama adalah penyangkalan. Orang yang melakukan penyangkalan bahwa apa yang dia lakukan salah atau merugikan, tetapi dia menggunakan berbagai alasan supaya hal tersebut bisa diterima. Contoh, setelah berkaitan merokok, daripada mengakui dan mengubah kebiasaan merokok, orang yang merokok akan mengatakan, saya merokok kalau sedang stres saja. Yang kedua adalah depresi. Saat seseorang merasa bahwa situasi atau konflik tertentu sudah di luar kendalinya, itu memilih melupakan atau mau merangkuminya sama sekali. Kamu kehilangan orang yang kamu cintai daripada menerima kenyataan dan merasa kesepian, justru kamu menganggap orang tersebut masih hidup. Ya. Kemudian kondisi asik seorang masa ia benar-benar contoh kamu habis putus cinta, kamu nggak mau keluar kamar untuk pergi ke sekolah, ke kantor, malah mau meringkuk sehari karena sambil menangis. Yang keempat, proyeksi. Untuk mempertahankan diri, perasaan, pikiran, atau emosi yang sulit kamu terima, Anda justru memproyeksikan perasaan tersebut pada orang lain. Contohnya, kamu tidak menyukai teman sekelas, padahal setiap hari kamu harus bertemu dia di sekolah. Makanya kamu justru merasa bahwa temanku tidak suka padamu. Rasionalisasi.
menganalisasikan pikiran, perkataan, atau perbuatan yang kamu tahu sebenarnya salah dalam bentuk mekanisme pertahanan diri. Contoh, kamu datang terlambat ke sekolah, dan akhirnya ditegur guru untuk menghindari dari rasa bersalah atau malu, kamu beralasan bahwa rumahmu jauh dan terkena macet. Padahal, kamu bisa berangkat lebih pagi. Biasanya supaya tidak terlambat, tetapi kamu selalu bangun siangan. Yang keenam, konfirmasi. Konfirmasi terjadi saat Anda melampiaskan emosi negatif pada hal-hal yang positif. Kamu baru bertemu dengan temanmu untuk melepaskan amarah dan kekesalan. Kamu mencari kegiatan yang berguna seperti memotong rumput. Meski kesannya positif, kamu sebenarnya melakukan saat itu menghancurkan atau merusak sesuatu. Itu adalah mekanisme pengenalan. Dengan sublimasi, pengalihan justru membuatmu mencari objek yang bisa jadi sasaran luapan emosi negatif. Contoh, saat kamu gagal mengerjakan ujian di sekolah, kamu pun akan pulang ke rumah dan perasaan kecewa dan marah. Kamu bersikap kasar dengan membanting, membentak anggota keluarga, dan lainnya. Nah, tadi ada mekanisme pertahanan diri yang pernah kita lakukan dan juga dialami orang-orang di sekitar kita. Baik, tadi adalah video dari kelompok 1 mengenai mekanisme pertahanan diri. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Bisa silakan dilanjut sesi tanya jawab. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya dari kelompok 1. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menanya? Apakah ada yang ingin bertanya pada kelompok 1? Oke, baik, kepada Anida dipersilahkan. Bismillah, sebelumnya izin bertanya kepada kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 1 dari penjelasan tentang teori psikoanalisis yang telah dipaparkan. Nah, menurut kalian, apa kelebihan dan kekurangan dari teori psikoanalisis ini? Terima kasih. Kepada kelompok 1, apakah langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu pertanyaannya? Ditampung saja terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada Dwi ya. Ada Dwi, dipersilahkan Dwi. Oke, izin bertanya, apakah hal yang paling mempengaruhi sebagian besar perilaku manusia menurut teori yang tadi dijelaskan? Terima kasih. Ya.
Baik, selanjutnya ada Tahnia. Dipersilahkan Tahnia. Baik, saya izin bertanya ke kelompok 1, apakah ego hanya akan terbentuk apabila ide dan superego terjadi saat terjadi bersamaan? Terima kasih. Baik, untuk kelompok, apakah cukup dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu? Iya, baik, cukup. Baik, kepada kelompok, jika sudah selesai berdiskusi, silakan dijawab ya pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan nomor 1 dari Anida ya kalau tidak salah mengenai kelebihan dan kekurangan teori psikoanalisis. Jadi yang pertama saya akan menyebutkan kelebihannya. Kelebihan dari teori ini dengan teknik teori psikoanalisis itu seseorang akan mampu menemukan kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu, teori psikoanalisis ini itu bisa menggabungkan konsep psikoterapi dan teori psikologi kepribadian. Jadi dengan begitu konselor itu dapat menyelesaikan masalah dari pasien itu dengan melihat kepribadian orang tersebut melalui entah itu mimpinya atau masa lalunya, perjalanan hidup semasa kecilnya dan lain-lain. Nah, selain itu, teori psikoanalisis ini juga mengajarkan kita bahwa sangat penting masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang. Nah, itu kelebihannya. Lalu kalau kekurangannya itu, teori ini tuh terlalu menekankan tentang masa lalu. Jadi, kalau misalkan konselor mau menggali lebih dalam mengenai masalah pasiennya itu kan harus menggali masa lalunya. Nah, masa lalu ini kan nggak mudah ya untuk digali. Jadi membuat biaya yang lebih banyak gitu loh, dan juga energi yang lebih banyak. Seperti itu. Nah, selain itu dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada pasien karena proses yang cukup panjang dan tidak segera menemukan keinginan yang diharapkan karena yaitu hanya berpatok kepada masa lalu, dan masa lalu. Nah, mungkin itu saja sih dari pertanyaan nomor 1, apakah terjawab? Insya Allah terjawab, terima kasih. Ya, baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dwi, yaitu apa hal yang paling mempengaruhi sebagian besar perilaku manusia menurut teori psikoanalisis? Jawabannya yaitu dalam teori psikoanalisis dinyatakan bahwa hampir sebagian besar perilaku dipengaruhi oleh kekuatan dari unconscious dan energi fisik yang kita miliki. Juga banyak digunakan untuk menemukan ekspresi yang sesuai dalam unconscious. Itu jawaban dari pertanyaan nomor 2. Bagaimana Dwi, apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, makasih. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Tahnia.
Pertanyaannya, apakah ego hanya akan terbentuk apabila id dan superego terjadi bersamaan? Iya, karena si ego ini berfungsi sebagai mediator antara id dengan situasi dunia luar. Situasi dunia luar itu ya si superego itu kan norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi kalau ego ini muncul kalau ada id dan si superego ini. Tuh. Bagaimana jawabannya? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menambahkan atau kepada Ibu Murni, apakah Ibu ingin menambahkan dari paparan yang telah disampaikan kelompok, Bu? Ya, baik. Ya, itu tadi di penjelasannya sudah detail, kemudian juga dikasih contoh, dikasih videonya, ya. Artinya yang disampaikan oleh kelompok 1 ya sudah jelas ya, kalau teman-teman menyimak tentunya paham apa yang disampaikan ya, bahwa Freud atau psikoanalisis ini ya teorinya mengedepankan antara 3 pilihan ya, id, kemudian yang kedua superego dan ego ya. Ketiganya ini masing-masing saling terkait, saling berhubungan ya, di mana kalau id itu dorongannya adalah dorongan kebutuhan alamiah, di mana manusia itu butuh makan, butuh minum, tidur ya, kemudian seks ya, itu id ya. Kemudian kalau superego lebih kepada bagaimana mengendalikan id tersebut ya. Kemudian nanti egonya yang milih ya, egonya itu yang nampak. Jadi antara id dengan superego itu tidak tampak ya, itu ada di dalam psikis kita ya, atau psikologi kita ya, psikologi jiwa apa dalam diri kita, jiwa kita itu tidak bisa terlihat. Nah, kemudian ini bisa berupa emosi, ya, motivasi, ya, bisa dorongan-dorongan melakukan sesuatu. Contoh gampangnya misalnya gini, Anda lapar sekali, udah beberapa hari nggak makan gitu. Anda dalam perjalanan uang Anda sudah habis, ya, tiba-tiba di perjalanan itu Anda melihat ada ya di toko itu di luar ada barang atau isinya roti ya, barang ada sekotak ya, kemudian Anda lihat ini roti tapi tidak ada yang punya ya, nggak ada orang di situ. Terus ya Anda berkata, ini saya lapar, saya ambil aja deh, saya makan aja ya. Nah di situ bergerak superego ya, superego itu mengatakan ini punya siapa ya, boleh nggak ya saya makan. Terus ada orang nggak ya, saya mau nanya gitu. Terus lagian kalau saya ambil nanti gimana, tiba-tiba ada orang. Nah ini bergeninya di superego ya. Ajaran-ajaran agama Anda muncul ya, nilai-nilai moral Anda muncul itu di superego. Kemudian ego Anda ini yang berperan, ego Anda yang akan mengeksekusi ya. Saya jadi makan atau saya nanya dulu ini punya siapa, tertinggal atau bagaimana. Nah, itu peran antara id, superego dan ego. Jadi saling mempengaruhi. Dan ini pada masa-masa perkembangan anak ya, mulai dari masa olastik, anak, balik ya, ini semua mempengaruhi. Makanya dorongan mana yang paling kuat dan yang membekas di dalam diri anak itu biasanya tercermin dalam sikap dan perilaku dia saat dewasa ya. Makanya di sini sebagai seorang guru ya, ketika melihat atau menilai seorang siswa atau murid ya, di sini kembali lagi apakah peran lingkungan saat dia atau masa dia
anak-anak ya, masa perkembangan sampai 5 tahun itu ya besar mana pengaruhnya. Makanya perlu ya parenting, perlu ketika menerima siswa baru ya, itu orang tua tuh diundang, orang tua diwawancara saat misalnya Anda sering nggak, misalnya waktu TK ya, TK, SD itu biasanya kan Anda diminta untuk orang tuanya disuruh datang wawancara dulu ya, mau tahu bagaimana perkembangan anaknya. Terus ada juga sekolah-sekolah yang mengabaikan itu ya, misalnya sekolah-sekolah negeri rata-rata sudah diterima masuk kuota ya udah masuk gitu ya. Tapi di situ peran sekolah harus ada pembinaan. Makanya ada orientasi siswa baru ya kan. Nah, kalau kamu di perguruan tinggi ada namanya PKKMB ya, itu apa? Untuk mengetahui karakter lah paling tidak secara umum mahasiswa prodi matematika itu seperti apa sih saat ini gitu, atau setelah masa pandemi 2 tahun itu apakah pengaruhnya sangat besar ya dalam kehidupan Anda karena mungkin kehilangan orang-orang yang tercinta, orang-orang yang Anda kasihi ya dalam waktu bersamaan ya, itu luar biasa ya. Ini juga mempengaruhi psikis Anda. Tapi yang si Freud ini katakan bahwa semua ya perilaku yang ditunjukkan adalah masa perkembangannya yang melatar belakangi, masa perkembangannya yang dominan ya. Sebenarnya teori Freud ini 2015 sekitar bulan Juni itu dibantah oleh Karen Horney ya, dibantah bahwa manusia itu tidak ada yang seperti itu, bahwa masa id, ego, super ego itu tidak ada ya, tapi masing-masing ahli itu punya teori ya, tinggal pembuktiannya. Bahwa si Karen Horney itu mengatakan bahwa manusia itu ya hanya dipengaruhi oleh jiwanya sendiri ya, bukan oleh lingkungan, oleh jiwanya sendiri dan oleh faktor yang lingkungannya. Jadi lingkungan yang dia maksudnya bukan yang seperti si Freud katakan ya. Nah, ini artinya apa? Bahwa untuk pendidikan kita ya, ketika kita ya di kelas-kelas PAUD ya, di kelas-kelas awal ya, kita melihat anak-anak yang mungkin egonya lebih besar ya, super egonya mungkin yang perlu ditanamkan. Super ego ini adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama ya, kemudian kepatuhan, kedisiplinan, sopan santun dan seterusnya, ini masuk dalam super ego. Jadi bagaimana memasukkan ini lebih banyak agar egonya yang tadi bisa milihnya yang baik, milihnya yang positif gitu. Jadi id-nya itu dikendalikan. Id-nya itu rasa apa, kalau dibilang tuh si Freud mengatakan alamiah itu kan ada di mana? Ya biasanya tuh makhluk-makhluk di luar manusia ya, hewan itu lebih dominan id-nya. Ya, nah kita jangan sampai mengedepankan id-nya. Nah, anak-anak kita coba dilatih untuk berempati ya, bertoleransi, menghargai orang lain dari super egonya. Kita isi super egonya, kita perbanyak agar egonya muncul ego yang positif. Ego di sini adalah dia bisa memilih sesuatu, ini loh pilihan saya, egois. Kalau orang bilang kan egois, tapi egoisnya itu bukan untuk dirinya, tapi ada kebermanfaatan untuk lingkungan, untuk orang lain, dan tidak merugikan. Gitu dari teori si Freud ini, psikoanalisa. Jadi antara emosi, motivasi, kepribadian ya itu tetap saling atau dipengaruhi oleh perkembangan saat dia masa-masa balita gitu. Itu saja dari saya ya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau disampaikan lagi. Kalau dari kelompok 1 sudah, silahkan ditutup. Nanti tolong ya PPT-nya dengan tadi disampaikan dalam di grup saja ya, siapa tahu teman-teman ingin membaca lebih dalam lagi, PPT-nya ada di grup kelas. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Murni atas tambahannya. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin disampaikan lagi?
Dari Haikal sudah cukup, Rizka. Rahmi. Oke, baik. Jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin kelompok bisa ditutup presentasinya. Ya, Baik. silakan, nggak apa-apa. Ditutup lebih awal, tidak masalah. Saya juga nggak masalah juga ya. Dalam arti gini, kebetulan hari ini BPK ya, Badan Periksa Keuangan sedang mengaudit universitas kita ya, PTN kita sudah dari hari Senin yang lalu dan dia akan 2 minggu di UNJ. Jadi kami yang di jalur 2, WD 2 ya, bendahara segala macam ini kita sedang koordinasi terus. Jadi sampai saat ini kemarin alhamdulillah ya belum ada temuan-temuan yang signifikan yang bagaimana gitu ya. Jadi insya Allah aman-aman saja. Tapi saya harus tetap mendampingi terus ya karena ini saya dari tadi juga selalu koordinasi dengan tim bendahara, tim keuangan pusat ya, barangkali ada data-data yang dibutuhkan terkait laporan-laporan di 2022 gitu ya. Jadi kalau sekarang sudah selesai ditutup ya tidak apa-apa ya. Insya Allah kita pertemuannya pekan depan lagi ya. Silakan ditutup kelompok 1. Baik. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas teman-teman yang sudah bertanya dan sudah memperhatikan. Terima kasih juga kepada Ibu Murni atas tambahannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Tes. Mudah-mudahan untuk berikutnya kelompok yang 2 dan seterusnya bisa menampilkan ya seperti yang tadi ya atau boleh dengan tambahan-tambahan yang lain. Saya mohon diri ya live dari Zoom ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.